Ya. Tiga. Mulai susah. Mulai susah. Digani kan? Iya. Mic yang ini. Wah. Tidak bisa. Digani punya Tidak nomor. ada ini. Mereka bisa. Oh, gara. Belum direkam gitu tuh. Sudah direkam. Datang di laptop itu. Bukan di wireless. Bukan yang dia sewa. Katanya harus kok. Memang baik sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baiknya ada. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia. Dalam pembahasan ilmu yang paling mulia dalam Islam, pembahasan tentang tauhid. Ya, kita bertemu kembali dalam lanjutan kajian kita membahas kitab tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, tulisan al-Imam Syekhul Islam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita masih di pembahasan tentang di bab al-khauf minasyirk, bab takut terjerumus dalam perbuatan syirik. yakni pembahasan yang mengingatkan kepada kita bahwa dosa besar ini, dosa yang paling besar ini hendaknya tidak boleh kita remehkan. Ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam saja yang merupakan imamul hunafa, imamnya ahli tauhid, panutan dalam menegakkan akidah, menegakkan tauhid. Sudah kita bahas di pertemuan kemarin, dia saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah diriku dan anak-anak keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Ya. Makanya ini menjadikan orang-orang yang tentu tidak sekuat imannya Ibrahim seperti kita, harusnya lebih takut lagi, lebih waspada lagi. Jangan kita menganggap, oh saya sudah belajar, saya sudah baca kitab tauhid, saya juga sudah mengenal tentang buruknya syirik, saya juga telah mengetahui pembahasan tauhid, lantas tidak mungkin terjerumus ke dalamnya. Coba lihat kelanjutan dari ayat ini ketika Allah berfirman, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan setelah doa tadi, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala ini menyesatkan banyak dari manusia. Bagaimana mungkin seorang mukmin merasa dirinya aman, terjerumus, padahal banyak dari manusia yang
berhasil disesatkan oleh berhala-berhala ini sehingga menyembah mereka, menjadikan mereka tandingan selain Allah. Ya, siapa yang menjamin diri Anda untuk tidak ikut sifatnya orang-orang kebanyakan tersebut? Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang yang beriman itu dia mengambil pelajaran dari Al-Quran. Ketika Al-Quran mengingatkan, apalagi mengatakan banyak yang terjerumus, tidak boleh lantas dia mengatakan, itu kan orang-orang yang lemah imannya, itu kan orang-orang yang buruk. Dikatakan banyak manusia yang tersesat, berarti Anda juga bisa jadi akan mengikuti keburukan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, hal seperti ini yang menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memohon perlindungan dari keburukan yang sangat besar ini. Ini merupakan konsekuensi iman. Inilah orang-orang yang mengambil pelajaran dari Al-Quran. Kemudian di akhir hadis yang kita baca kemarin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadapan para sahabat, di hadapan generasi terbaik umat ini, terbaik dalam semua hal, termasuk imannya tentu saja, tauhidnya, akidahnya. Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil, karena syirik kecil itu sama. Ya, syirik yang tidak nampak, timbulnya dari perkara-perkara yang mungkin tidak disadari manusia bahwa itu akan membawa kepada kesyirikan. Kemudian fasuila anhu faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang syirik asghar, beliau mengatakan ar-riya, ya, yaitu perbuatan riya. Ini kata para ulama adalah tamtsil, contohnya perbuatan syirik kecil itu adalah perbuatan riya, pamer ketika beramal. Coba kalau ini dikhawatirkan menimpa para sahabat yang imannya demikian kuat, apalagi kepada kita semua. Makanya perbuatan syirik itu memang kalau kita lihat contoh-contoh besarnya, kita menganggap, apakah mungkin orang yang sudah ngaji bisa terjerumus ke dalamnya? Apakah mungkin yang orang yang telah baca penjelasan para ulama akan berbuat syirik? Tetapi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala lebih kita percaya dan kita yakini dibandingkan kepercayaan kita terhadap diri kita sendiri. Coba lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dalam musnadnya dengan sanad yang sahih. Rasulullah SAW pernah bersabda mensifati syirik, asyirku akhfa min dabibin naml. Qala Abu Bakr ya Rasulullah, wa hal syirku illa ma'ubila min dunillahi aw du'iya ma Allah. Qala takilatka ummuk, asyirku fikum akhfa min dabibin naml. Kesyirikan itu lebih samar dari merayapnya seekor semut. Ya, ini ketika semut merayap, siapa yang tahu? Tidak berbunyi, sudah kecil, kemudian tidak terlihat. Kata Rasulullah SAW, syirik di umat ini lebih samar, lebih tersembunyi daripada apa? Merayapnya atau berjalannya seekor semut. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis ini berkata, "Ya Rasulullah, wa hal syirku ya Rasulullah, bukankah syirik itu adalah apa yang disembah selain Allah atau sesuatu yang diseru bersama Allah dalam doa permohonan?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Takilat ke ummuk, celakalah kamu, keliru apa yang kamu katakan. Asyirku fikum akhfa min dabibin naml. Syirik di kalangan kalian lebih samar dari merayapnya seekor semut." Sudah kita bahas berkali-kali, kesyirikan bisa timbul dari kecintaan yang berlebihan kepada harta, bahkan kepada orang-orang yang asalnya boleh kita cintai mereka secara fitrah. Kalau hati kita tidak terlatih untuk terbiasa mengagungkan Allah, terbiasa untuk lebih yakin kepada
pertolongannya. Memang saya katakan berkali-kali, ini kita semua renungkan. Kalau sekedar pembicaraan dalam kondisi biasa, semua orang akan mengatakan Allah itu maha besar, Allah maha agung, maha kuasa atas segala sesuatu, maha perkasa. Tapi ingat, urusan hati itu ya tidak mesti bersesuaian dengan apa yang diucapkan oleh lisan. Seperti yang saya pernah sebutkan, kita bergantung kepada makhluk karena terbiasa menggunakan fasilitas, terbiasa minta tolong dan ditolong oleh seseorang. Lama-kelamaan ada perasaan bergantung kepada dia. Wah, kalau ada orang ini sudah tenang saya. Kalau ada orang ini, pekerjaanku mudah. Kalau ada benda ini, selesai sudah urusanku. Begitu. Ada perasaan seperti itu. Coba lihat orang-orang yang mungkin di rumahnya dijaga dengan pengawal, dijaga dengan satpam. Kalau satpamnya pergi, bingung dia. Mungkin tidak bisa tidur. Padahal meskipun satpamnya berjaga-jaga, satpamnya itu mungkin tidur juga. Wah, ini penjaga rumah bukan penjaga kantor ya. Mana Awi ya, kalau singgung Awi. Hah? Oh, udah bersembunyi. Ini maksudnya satpam yang jaga di perumahan ini ya. Hah? Ya mungkin tidur karena manusia. Mungkin lalai. Kalaupun dia seorang yang sangat berjaga-jaga, apakah dia tidak butuh kamar mandi? Mesti ada kelalaiannya. Tapi orang ini merasa dia tenang ketika dijaga. Karena apa? Dia terbiasa tergantung kepada makhluk. Itulah keadaan hati kita. Apa yang terbiasa kita jadikan tempat bergantung dalam kehidupan, itu yang akan kita selalu menempel di hati kita. Ini makanya saya bilang, kalau manusia tidak membiasakan diri untuk mengenal Allah, meyakinkan hatinya akan kebesaran dan keagungannya, dalam kondisi-kondisi tertentu, ya bisa jadi dia melakukan perbuatan syirik tanpa disadarinya. tanpa disadarinya. Makanya kehidupan kita sehari-hari ya, bertemu dengan orang, minta tolong sama orang, ini berpotensi besar untuk menjadikan kita berpaling dari perbuatan memurnikan tauhid. Makanya ya, hal-hal yang dilarang dimakruhkan, seperti meminta-minta kepada selain Allah, merendahkan diri, meminta ruqyah, sudah pernah kita bahas, ini dimakruhkan. Kenapa? Karena menjadikan kemurnian tauhid terkikis sedikit demi sedikit. Karena apa? Melatih hati untuk bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan hadis ini. Syirik di umat ini lebih samar, lebih tersembunyi daripada merayapnya seekor semut. Bayangkan, sudah kita ketahui bersama, orang yang mengatakan saja ya, Masya Allah wa syi'ta, ini terjadi dengan kehendakmu, kehendak Allah dan kehendakmu. Apa kata Rasulullah SAW? Aj'altani lillahi niddan, kamu ingin jadikan aku sekutu atau sembahan selain Allah, tandingan kepada Allah? Bal masya Allah wahda, bahkan yang benar adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Betapa seringnya orang-orang mengatakan, kalau bukan karena fulan, laulah fulan, kalau bukan karena dia, mati sudah saya. Kalau bukan karena dia, saya tidak akan diterima. Kalau bukan karena dia, sering. Mungkin lisannya mengucapkan, belum tentu hatinya meyakini. Kita katakan bisa jadi seperti itu. Tapi kalau lama-kelamaan dia meyakini orang ini terus yang menolong dia, ketika dia butuh orang ini terus yang datang, apa jadinya? Lama-kelamaan dia betul-betul akan meyakini kalau bukan karena orang ini dia akan celaka. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala yang menolong dia, ya, yang memudahkan urusan-urusan tersebut kepada dirinya. Baik, itulah yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan sekarang. Kita baca hadis berikutnya. Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala selanjutnya berkata, wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar, rawahu al-Bukhari. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud Abu Abdurrahman al-Hudhali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda
barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menyeru kepada tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Rawahul Bukhari, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Apa yang ditakutkan dari hadis ini? Apa yang menjadi kita takut? Bahwa orang yang mati dalam keadaan masih ada ya perbuatan syirik, dia menyeru kepada selain Allah, menyerahkan ibadah kepada selain Allah, maka ancamannya adalah masuk ke dalam neraka. Sudah kita ketahui kalau dia belum bertobat dari dosanya perbuatan syirik tersebut, maka dia kekal dalam neraka. Dan kalau itu dia telah bertobat darinya dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan terima tobatnya. Nah, kita perhatikan hadis ini memberikan ancaman. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia belum bertobat daripada perbuatan syiriknya, masih menyeru kepada selain Allah. Ini yang menjadikan kita selalu berdoa mohon perlindungan dari perbuatan syirik yang kita ketahui maupun tidak kita ketahui, seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang telah kita sebut berkali-kali di pertemuan yang lalu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik dalam keadaan aku ketahui, dan aku berlindung kepadamu dan aku memohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Makanya ini menjadikan kita semangat mengucapkan doa ini, karena kita tahu diri kita lemah. Sementara syaitan dengan tipu dayanya ya mengendalikan manusia, mengendalikan hawa nafsu manusia untuk menjerumuskan manusia dalam penyimpangan-penyimpangan besar, termasuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi barang siapa yang menyeru kepada selain Allah, menyeru tandingan kepada selain Allah, tentu saja yang dimaksud dengan menyeru tandingan selain Allah, ya sudah kita pernah bahas. Menjadikan tandingan itu ada dua macam, kan? Bisa menjadikan tandingan dengan sempurna, ini syirik besar. Menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu ditujukan kepada selain Allah sebagai tandingan yang sempurna, maka ini syirik yang besar. Orang yang menyembelih kepada selain Allah, orang yang bernadar untuk selain Allah, takut yang berlebihan kepada selain Allah, berharap, memohon, meminta rezeki dan seterusnya kepada makhluk-makhluk yang makhluk tidak mampu melakukannya selain Allah Subhanahu wa taala saja. Ini syirik besar. Yang kedua, maka nafihi tandinul ghairu kamil, sesuatu yang di dalamnya ada menjadikan tandingan tapi tidak sempurna. Tidak sempurna. Ini yang merupakan perantara kepada syirik besar. Diistilahkan dengan syirik kecil. Ya, seperti tadi, orang yang mengatakan kalau bukan karena kamu, kalau bukan karena orang itu, atau atas kehendak Allah dan kehendak fulan, dijadikan setara. Ini termasuk perbuatan syirik kecil asalnya. Seperti yasirur riya, kata para ulama, riya yang ringan. Karena kalau dia sudah tujukan ibadahnya kepada selain Allah, jelas syirik besar. Kalau dia masih niatkan pamer yang ringan seperti ini, itu dikatakan syirik kecil. Coba kita bayangkan, perbuatan syirik seperti ini banyak sekali kita temui dalam kehidupan kita. Padahal sudah kita pernah bahas berkali-kali, syirik kecil itu dikatakan kecil bukan karena remeh. Dia itu lebih besar daripada dosa besar. Dikatakan kecil cuma untuk membedakan antara yang besar dan yang kecil. Coba untuk bayangkan ya, seseorang yang dalam hidupnya dia tidak berusaha minta perlindungan dari perbuatan syirik, padahal sehari-hari dia beribadah, banyak dia melakukan perbuatan syirik kecil. Dia menyangka dia sudah selamat karena mungkin dia berusaha menjauhi dosa-dosa besar yang lebih jelas lainnya.
Padahal perbuatan syirik kecil itu pasti ditimbang kalau seorang hamba tidak bertobat dari. Dan ketika ditimbang, bagaimana beratnya? Melebihi dosa besar. Amal soleh yang bagaimana? Yang dikerjakan oleh hamba ini, apalagi amal soleh kebanyakan dari kita begitu keadaannya. Bagaimana bisa diharapkan amal solehnya akan mengarahkan ya beratnya timbangan dari perbuatan dosa yang melebihi dosa besar yang lain. Ini kalau kita katakan hamba ini selamat dari syirik yang besar. Jadi perbuatan syirik itu pantas untuk kita khawatir darinya. Bayangkan ucapan yang kayak saya katakan tadi, Masya Allah wa syi'ta laula fulan, ya, Masya Allah wa syi'ta, berdasarkan kehendak Allah dan kehendakmu. Yang diperbolehkan adalah menjadikan dengan urutan, berdasarkan kehendak Allah kemudian dengan kehendakmu. Itu yang diperbolehkan. Ini dalam kehidupan sering kita lalai karena terbiasa untuk kita ya bergantung kepada makhluk atau menjadikan ketergantungan kepada makhluk lebih kita dahulukan. Akhirnya lisan pun mengucapkan apa yang terdapat di hati kita. Ya, ini apa yang terbiasa kita lakukan. Makanya seperti yang saya sebutkan tadi, hadis yang hasan derajatnya riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, ketika Rasulullah SAW ya ada salah seorang yang berkata kepada beliau, Masya Allah wa syi'ta, ya Rasulullah, ini terjadi karena kehendak Allah dan kehendakmu. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau marah dan mengatakan, aja'altani lillahi niddan, apakah kamu ingin menjadikan aku tandingan selain Allah? Ya, bal Masya Allah wahdah, bahkan katakanlah ini berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Makanya hadis ini pantas untuk dibawakan dalam bab al-khauf minasyirik, ya, ketakutan dari perbuatan syirik karena berisi ancaman yang sangat serius yang hendaknya menjadi perhatian oleh orang-orang yang beriman yang menginginkan keselamatan dirinya. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Perbuatan syirik tentu saja karena keburukannya besar, maka pasti dia menjadi target utama syaitan. Iya kan? Karena keburukannya besar. Oleh karena itu, juga karena perbuatan syirik ini kebanyakan manusia secara fitrah akan menolaknya. Tapi syaitan tidak kehabisan akal. Dia akan menyeret manusia untuk melakukan perbuatan ini sedikit demi sedikit, karena syaitan mengetahui jika seorang hamba telah melakukan syirik, Allah berlepas diri darinya. Kalau Allah sudah berlepas diri, siapa yang bisa menolong hamba tersebut? Iya kan? Hadis qudsi riwayat Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirki, faman 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan persekutuan. Maka barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang di situ dia menyekutukanku, berbuat syirik kepada kata Allah, aku akan tinggalkan dia dengan perbuatan syirik yang dilakukannya. Allah berlepas diri darinya. Jadi syaitan mengetahui kalau hamba itu ditolong dan dekat dengan Allah, dia tidak berdaya, tipu dayanya lemah. Maka apa yang dia lakukan? Dia berusaha menjadikan manusia untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan Allah berlepas diri darinya. Kalau Allah sudah berlepas diri, wa iyahdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kalau Allah sudah berlepas diri dari seorang hamba, siapa yang bisa menolong hamba itu setelah Allah selain Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu hendaknya orang-orang yang beriman hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jadi antum perhatikan, ini target utama syaitan. Perbuatan syirik Allah jadikan syaitan menggoda manusia dari berbagai cara. Sudah kita bahas. Ada yang dari harta, kecintaannya kepada keluarganya, ketergantungannya kepada apa-apa yang ada di sekitarnya. Dijadikan seperti itu. Dari memperturutkan hawa nafsunya. Ini semua menjadikan kita waspada, ya, dan berusaha untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan buruk tersebut. Dan terbukti syaitan banyak menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan ini
yang ini menggambarkan kepada kita bahwa ketika manusia itu digoda dari cara-cara yang sama dan tidak diketahuinya, ternyata banyak yang mengikuti jebakan-jebakan syaitan untuk dijerumuskan mereka ke dalam perbuatan-perbuatan yang buruk tersebut, ya, utamanya perbuatan syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, itulah dalil-dalil. Kemudian masih ada dalil yang terakhir yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam bab ini. Hadis yang terakhir dibawakan dalam bab ini, beliau berkata rahimahullah taala, wa li muslimin an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjumpa dengan Allah tidak menyekutukannya sedikit pun, syirik besar maupun syirik kecil, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukannya sedikit pun, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Coba, ini juga merupakan ancaman yang keras. Surga dan neraka itu dekat. Yakni seseorang dengan satu perbuatan, na'udzubillahi min dzalik, bisa terjerumus ke dalam neraka. Kalaupun dia melakukan kebaikan-kebaikan, ternyata dengan satu perbuatan, bahkan satu kalimat kufur atau syirik yang diucapkannya, bisa dia masuk ke dalam neraka dan menjadi orang-orang yang diazab di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ini menjadikan kita khawatir. Penyimpangan dalam masalah akidah dan keyakinan itu bukan perkara yang sepele. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati bi kalimatin min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam." Sungguh ada seorang hamba yang dia itu mengucapkan kalimat, mengucapkan kata-kata yang mendatangkan kemurkaan Allah, yang dia tidak perhitungkan akibat dari ucapannya, dianggap sepele, dianggap remeh, maka dengan ucapan itu dia terjerumus ke dalam neraka jahanam. Inilah yang menjadikan seorang hamba itu bersyukur ketika dia mendapatkan dirinya dimudahkan mengetahui tentang hal ini, dimudahkan untuk menuntut ilmu. Tetapi ini jangan menjadikan dia kemudian, ya, terperangkap dalam tipu daya syaitan, menjadikan dia sombong, menjadikan dia merasa bisa menjamin dirinya, akhirnya dia kurang berlindung kepada Allah. Ini juga tipu daya syaitan, sudah kita bahas berkali-kali. Syaitan ketika menggoda orang yang paham agama sama yang tidak paham tentu berbeda. Orang yang paham agama digoda dari sisi-sisi yang menjadikan, yang jelas tujuannya adalah membuat Allah berlepas diri dari hamba tersebut. Hamba dijadikan sombong, merasa dirinya sudah kuat, merasa dirinya sudah cukup, akhirnya dia tidak berdoa. Akhirnya dia merasa tidak butuh lagi kepada Allah. Allah berlepas diri darinya. Ini tipu daya syaitan yang harusnya kita waspadai, ya. Yang jelas hadis ini menjadikan kita takut. Wallahi, kalau ada yang membaca hadis-hadis seperti ini dia tidak takut, kita ragukan imannya. Rasulullah menyampaikannya supaya kamu takut. Anda tidak takut, nah bagaimana Anda ingin jadi umatnya Rasulullah SAW? Mana imannya kepada firman Allah dan sabda Rasulnya SAW? Ini seperti yang kita bahas dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan ancaman. Ada orang yang baca santai-santai saja, dia tahu artinya biasa-biasa saja. Kenapa? Selama ini tidak pernah dimasukkan ke dalam hatinya rasa takut kepada Allah, ya, ancaman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah timpakan. Kita ketahui ya, kebanyakan manusia itu lebih takut dengan ancaman manusia. Apalagi kalau atasannya mengatakan, awas memang besok saya pecat kamu. Takutnya dia luar biasa. Tapi kalau dia yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, yang dia mengetahui Allah Maha Kuasa untuk menimpakan azab, saat itu juga Allah bisa. Allah Maha Kuasa. Kenapa dia tidak takut? Contoh sederhana saja, dalam masalah takut saja kita sudah lebih terbiasa mendahulukan ketakutan kepada makhluk
lebih daripada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini contoh-contoh yang menunjukkan kepada kita sebenarnya potensi terjadinya perbuatan syirik, menyekutukan Allah pada diri orang-orang yang lemah iman, itu tentu lebih besar, peluangnya lebih banyak. Tapi anehnya, orang-orang yang dulu imannya kuat lebih takut, lebih sering berdoa, lebih sering berlindung. Sementara orang-orang yang imannya lemah, Masya Allah, seolah-olah dia paling kuat, melebihi imannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, melebihi imannya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhumah. Jadi kalau kita baca hadis seperti ini, kita tidak takut. Lah berarti anda ini apakah termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW yang ditujukan padanya peringatan-peringatan dalam Al-Quran dan hadis? Jadi antum jangan bangga. Saya kalau dengar itu biasa-biasa saja. Wah, ini luar biasa namanya ini. Anda mengatakan dia tapi luar biasa, berarti penyimpangan iman anda sudah sangat parah. Harusnya membuat takut, dia tidak takut. Terus kalau Al-Quran dan Sunnah tidak menjadikan peringatan yang menjadikan dirinya takut, terus apa yang membuat dia takut? Ya, takut dalam urusan-urusan dunia lebih besar pada dirinya, sehingga ketakutan tersebut, saya katakan di pertemuan-pertemuan yang lalu, ketakutan tersebut karena ketakutan dalam urusan dunia menguasai hatinya sehingga tidak tersisa lagi tempat untuk takut kepada hal-hal yang benar-benar harusnya ditakutinya. Makanya takut, cinta, dan berharap ini ibadah. Kalau terbiasa hati diisi dengan hal-hal yang tidak benar, tempat untuk hal-hal yang benar akan berkurang otomatis. Makanya saya katakan agama Islam itu logis. Ya, hati itu tempat. Sudah kita bahas. Hati itu adalah apa? Wadah, tempat menampung. Ingat selalu kata-kata ini. Ini ucapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat yang sahih. Hati itu tempat menampung. Otomatis kalau sering ditampungkan keburukan padanya, kurang tempat untuk menampung kebaikan. Jadi tidak bisa orang itu berpikiran ya asal-asalan. Biar takut kepada, biar cinta dunia berlebihan. Tidak apa-apa, nanti kan juga cinta kepada Allah. Loh, tidak akan ketemu dua-duanya masalahnya. Kalau sudah full isinya dengan yang buruk, tidak ada lagi tempat untuk yang baik. Kayak tadi, kenapa orang-orang sekarang kebanyakan dari kita kalau dengar ancaman dalam Al-Quran tidak begitu takut, ancaman dalam hadis tidak begitu takut. Tapi kalau ketemu preman atau memikirkan sesuatu yang dikhawatirkan, misalnya rezekinya habis, uangnya habis, lebih takut. Kenapa? Jawabannya sederhana, logis. Ya, kenapa hati anda selama ini tempat, bagian dari tempat di hati anda yang harusnya diisi dengan takut kepada Allah, anda tidak pernah manfaatkan? Karena tidak pernah baca ayat-ayat Al-Quran tentang ancaman untuk dimasukkan ke dalam hati. Wajar yang isi akhirnya ketakutan kepada makhluk. Akhirnya full, mau diisi dengan ketakutan yang benar, tidak ada tempatnya. Akhirnya dia menyingkir. Itu semua seperti itu keadaannya. Cinta begitu juga, berharap, ya, tawakal, ridho, semua amalan-amalan hati yang besar. Makanya inilah yang menjadikan kita penting, wallahi, untuk membaca dan mengulang-ulang pelajaran tentang tauhid. Itu bukan sia-sia. Saya pernah sebutkan kepada antum berkali-kali, para ulama Ahlussunnah yang terdahulu ketika menjelaskan dalil, mereka tidak bosan menyebutkan ayat Al-Quran diulang-ulang, dibawakan secara berturut-turut. Coba antum baca kitab Al-Aqidatul Wasithiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika beliau berdalil, ayat lagi dibawakan, ayat. Hampir tidak ada penjelasannya. Karena mereka meyakini Al-Quran lebih tinggi penjelasannya dalam menyentuh hati dibandingkan ucapan manusia. Sementara orang sekarang, kalau kita bawakan ayat Al-Quran, kita bawakan lagi hadis, kita sebutkan lagi ayat, mereka bosan. Kapan ada penjelasannya? Bosan. Kita rasa aneh, Masya Allah. Kenapa? Ya namanya dia sudah terbiasa dengarkan ceramah yang lucu-lucu, yang tidak serius. Akhirnya pas dengarkan sesuatu yang baik, yang serius, yang bisa menyentuh hatinya, tidak ada tempat lagi. Itu kan berlaku untuk semua keadaan, iya kan? Kekaguman kita kepada firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW
itu bisa dibentuk dari apa yang kita latih diri kita untuk kagum dalam kehidupan sehari-hari. Makanya ini selalu saya ingatkan, sayangnya banyak yang salah dalam masalah ini. Mungkin kesalahannya tidak fatal di awalnya. Banyak orang itu sekarang dia suka bikin-bikin kata-kata mutiara, apalagi di status. Ya, di status, bukan status yang terdaftar atau status disamakan seperti sekolah. Ditaruh di statusnya. Kita katakan, boleh saja. Tapi Anda ketika meletakkan itu berarti Anda kan kagum terhadap kata-kata ini. Kita bilang, asalnya mengagumi ucapan yang baik boleh. Tapi kenapa Anda tidak berusaha melatih diri Anda untuk kagum kepada sesuatu yang pantas hati kagum dengannya? Firman Allah. Awalnya mungkin Anda belum kagum, paksa hatinya supaya kagum. Harus dia kagum dengan firman Allah Subhanahu wa taala, karena inilah obat penyakit hatinya. Kagum dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kagum dengan athar-athar para sahabat, ucapan para ulama salaf. Supaya apa? Hati kita dipenuhi dengan kekaguman yang benar, iya kan? Setelah itu ucapan manusia kita akan nilai. Oh, ucapan ini bagus tapi tidak sesuai dengan dalil. Tolak, buang di tempat sampah. Tidak ada manfaatnya. Kalau sesuai dengan dalil, ini benar. Jadi kagumnya itu terarahkan. Jadi kita mencintai manusia karena Allah. Kita menilai manusia karena Allah. Kita menjadikan sesuatu ukurannya adalah dengan dalil, bukan dengan keinginan hawa nafsu. Tapi kalau keaguman kita sudah biasakan dengan hal-hal yang tidak bersumber dari dalil, akhirnya apa? Ketika tentang firman Allah, bosan. Masa firman Allah terus? Subhanallah. Siapa yang bosan dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah tidak akan berpaling darinya? Apakah dia tidak akan celaka? Ya, ini keadaan yang sangat memprihatinkan. Saya katakan agama Islam itu logis. Yang kemarin saya ulangi, ya, kajian kita waktu kita mengkaji tafsir. Sesuatu yang antum anggap paling logis dalam urusan dunia. Wallahi, penjelasan Allah tentang hukum-hukum, tentang keindahan Islam di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW itu lebih logis dan mudah diterima oleh hati manusia dibandingkan dengan perkara yang paling antum anggap logis dalam kehidupan dunia. Kalau kita masih menganggap urusan-urusan dunia lebih logis, berarti iman orang seperti ini dipertanyakan. Masa apakah mungkin Allah jadikan urusan dunia itu lebih gampang dipahami daripada urusan agama? Seolah-olah urusan dunia lebih penting? Tidak mungkin kan? Kalau kita semua sepakat agama lebih penting, agama itu adalah yang menjadi sebab kebaikan hidup manusia, maka pasti paling mudah mempelajari agama, paling indah belajar agama, paling logis belajar agama, paling sesuai dengan hati belajar agama. Begitu seterusnya. Ini pelajaran bagi kita untuk kita memahami bahwa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW itulah sebab yang harus kita perbanyak untuk kita isi hati kita dengannya. Makanya coba antum lihat penjelasan yang sudah kita lewati dari berapa bab dari kitab Tauhid. Hampir tidak ada penjelasan dari ucapan Syekh sendiri. Ucapan Syekh Muhammad Abdul Wahab itu hanya disebutkan di bagian akhir, fihi masail. Dalam bab ini ada berapa kesimpulan? Itu pun ringkas-ringkas. Dari bab pertama dibawakan Al-Quran, dibawakan hadis, ada keterangan sahabat. Masya Allah, mungkin kalau orang-orang sekarang dia baca ini apa ini? Hanya tulisan begini, hanya ayat Al-Quran, hadis, ucapan sahabat, apa artinya? Kenapa? Mereka tidak terbiasa dengan petunjuk kebaikan yang agung seperti ini. Mereka terbiasa dengan ucapan yang bertele-tele yang diucapkan oleh manusia, kata-kata yang disusun, padahal manfaatnya tidak sebesar apa yang telah ditulis oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kitab-kitab mereka. Barakallahu fikum. Jadi inilah dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid pada bab Al-Khauf Minasyirk. Kita akan lihat sekarang masail atau kesimpulan-kesimpulan, ringkasan-ringkasan dalam bab ini. Fi masail. Di dalam bab ini ada beberapa kesimpulan. Al-ula, yang pertama, al-khawfu minasyirk, keharusan untuk takut
terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Ini diambil dari dalil yang mana? Yang sudah kita lewati. Ya, apa dalilnya? Ya, hadis itu inna akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar atau wajunubni wa baniya an na'budal asnam, doanya Ibrahim alaihissalatu wassalam, jauhkanlah diriku dan keturunanku dari menyembah berhala. Atau ayat yang pertama, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Itu yang pertama. Ats-tsaniyatu, kesimpulan yang kedua, inna riya'a minasyirki, sesungguhnya riya termasuk perbuatan syirik. Apa dalilnya? Hadis yang tadi, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah perbuatan syirik kecil. Ditanya, yaitu riya. Kata para ulama, riya yang ringan, yasirur riya. Karena kalau sudah parah itu bisa menjadi syirik yang besar. Dan ini ingat merupakan perantara kepada syirik yang besar. Nah, tentu saja perbuatan riya itu dibedakan oleh para ulama antara ibadah misalnya yang asalnya karena Allah, terus kemudian muncul di tengah-tengahnya riya tapi langsung ditolak, maka ini tidak membatalkan ibadah. Tapi kalau dari asal dia berbuat tujuannya untuk dilihat orang, maka dari asal ibadahnya itu batal, tertolak. Kemudian juga para ulama membedakan antara ibadah yang berkelanjutan. Ketika muncul di tengah-tengahnya riya dan tidak ditolak, ya kalau langsung ditolak sudah kita bahas tadi, langsung segera dia menghilangkan, tidak mengikuti bisikan syaitan, maka ibadahnya alhamdulillah insya Allah diterima. Tapi kalau misalnya datang perbuatan riya menghinggapi satu amal, terus amal tersebut orangnya tersebut tidak menolaknya, nah dilihat amal ini kalau merupakan satu kesatuan, kayak sholat misalnya, sholat kayak sholat isya 4 rakaat, mungkin nggak dikatakan sholat isya orang ini 2 rakaat yang terakhir sah, yang 2 rakaat di belakang tidak sah, mungkin ya kira-kira? Tidak mungkin, iya kan? Batal satu, batal semua. Ini ibadah yang satu rangkaian. Yang seperti ini kalau dihinggapi riya di tengah-tengahnya dan dia tidak menolak, maka batal semua amalnya, yakni ditolak semua amalnya. Tapi ada yang ibadah yang tidak berkelanjutan. Contohnya, orang punya uang 1 juta, dia bersedekah dibagi-bagi. Hari ini dia bersedekah 250.000, besok lagi 500.000, hari ketiga 250.000. Ternyata hari terakhir pamer dia amalnya. Sedangkan 2 hari yang sebelumnya ikhlas karena Allah. Apakah tertolak semua? Tentu tidak, ya kan? Karena ibadahnya tidak berhubungan, jadi tidak berkelanjutan. Meskipun sama-sama sedekah, tapi karena terpisah-pisah, maka yang tertolak adalah yang menghinggapi riya padanya. Nah, itu perincian yang diterangkan oleh para ulama dalam masalah ini. Baik. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, annahu minasyirkil asghar, sesungguhnya riya itu termasuk syirik kecil. Termasuk syirik kecil. Maka saya katakan ini asalnya, ya. Para ulama mengistilahkannya dengan lafaz yasirur riya, riya yang ringan. Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menyebutkan riya dengan lafaz tadi yasirur riya, akan tetapi perbuatan riya ini kalau terus-menerus, ya, sampai kemudian dia jadikan asal ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa menjadi syirik yang besar. Namanya juga perantara. Kalau keterusan maka akan sampai kepada apa yang menjadi tujuan dari perbuatan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ar-rabi'atu, yang keempat, annahu akhwafu ma yukhafu minhu 'ala shalihin. Perbuatan syirik kecil ini adalah yang paling dikhawatirkan menimpa orang-orang yang saleh. Kenapa? Tadi
terjadinya tanpa disadari. Orang-orang yang soleh itu sudah kita pernah bahas, ya. Biasanya mereka dijangkiti penyakit sombong, merasa sudah cukup. Akhirnya perbuatan-perbuatan seperti ini dianggap tidak mungkin menimpa dirinya. Mungkin dia membayangkan, jangankan syirik, dosa-dosa saja dia sudah hati-hati, apalagi syirik, kan begitu. Ketika syaitan sudah mengesankan dirinya besar seperti ini, Allah berpaling dari hamba yang menyombongkan dirinya. Kalau Allah sudah berpaling, bagaimana dia akan ditolong? Hamba ini akan binasa dengan tipu daya syaitan dan hawa nafsunya. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, al-khamisatu yang kelima, qurbul jannati wan nar. Dekatnya surga dan neraka. Apa dalilnya tadi? Karena disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang berjumpa dengan Allah tidak berbuat syirik sedikit pun masuk surga. Barang siapa yang mati berjumpa dengan Allah berbuat syirik sedikit pun masuk neraka. Yani hanya satu perbuatan. Dan perbuatan syirik bisa terjadi mungkin dilakukan oleh seorang kurang dari 1 detik. Misalnya ucapan atau keyakinan yang terbesit dalam dirinya kemudian dia ikuti, bisa jadi menjadikan dia, ya, yang tadinya mungkin banyak amalnya kemudian terjerumus ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti kalimat-kalimat kufur yang saya sebutkan tadi hadisnya. Ini menunjukkan surga dan neraka sangat dekat sekali. Tentu orang-orang yang terjaga adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sadisatu yang keenam, al-jam'u baina qurbihima fi haditsin wahid. Ya, digabungkan antara kedekatan surga dan neraka di satu hadis, yaitu hadis yang tadi disebutkan, yang terakhir, hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. As-sabi'atu yang ketujuh, annahu man laqiyahu la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar walau kana min a'badin nas. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah tidak menyekutukannya sedikit pun maka dia akan masuk surga. Tapi barang siapa, na'udzubillahi min dzalik, yang berjumpa dengan Allah menyekutukannya dengan sesuatu sedikit pun maka dia akan masuk neraka meskipun dia orang yang paling kuat beribadah. Karena perbuatan syirik bisa menggugurkan amal-amal kebaikan. Ya, makanya ini menjadikan seseorang itu takut meskipun dia rajin beribadah. Orang yang rajin beribadah kalau perbuatannya syirik besar akan gugur amal-amal ibadahnya. Ya. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik maka akan gugurlah amal-amal yang dulunya mereka kerjakan. Adapun perbuatan syirik kecil sudah kita ketahui, maka dia tetap akan dihisab, diperhitungkan. Kalau seorang meninggal dunia belum bertobat darinya akan diazab, ya, dengan dosa tersebut kemudian dimasukkan ke dalam surga. Berikutnya, ats-tsaminatu, al-mas'alatul 'azimatu su'alul khalil lahu wa li banihi wiqayata ibadatil asnam. Al-mas'alatul 'azimah, masalah yang sangat besar, pantas untuk menjadi perhatian, yaitu ketika Nabiullah Ibrahim Al-Khalil, kekasih terdekat Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah untuk dirinya dan anak-anaknya penjagaan dari azab dari peribadatan kepada berhala-berhala. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah diriku dan anak-anak keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Ini perkara besar yang harus menjadi perhatian bagi kita semua, karena ini merupakan contoh teladan dari Nabi Allah yang diperintahkan untuk kita mengikuti petunjuknya seperti yang disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. At-tasi'atu yang ke-9, iktibaru bihalil akthar.
Nabi Ibrahim berdoa seperti ini karena dia mengambil pelajaran dari keadaan yang banyak menimpa manusia. Ya, di kelanjutan ayat ini Nabi Ibrahim berkata, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu menyesatkan banyak manusia. Jadi Nabi Ibrahim mengambil pelajaran. Makanya ini saya ulang berkali-kali, seseorang itu dalam hal yang berhubungan dengan kesalahan dan keburukan, tidak perlu dia harus terjerumus dulu baru sadar. Ini bukan sifatnya orang yang beriman. Jadi bukan prinsipnya, saya coba dulu, baru saya, ya setelah rasa baru yakin. Tidak benar. Orang-orang sudah terjerumus, orang-orang sudah pada berjatuhan, banyak lagi jumlahnya. Masa Anda merasa aman dengan diri Anda sendiri? Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang hamba yang beruntung, seorang yang beriman dengan iman yang benar. Makanya dia mengambil pelajaran dari yang selainnya. Seperti ucapan yang terkenal dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, apa? As-sa'idu man wu'idha bi ghairihi. Orang yang beruntung, yang berbahagia adalah yang mengambil pelajaran dari peristiwa yang menimpa orang lain. Tidak mesti harus menimpa diri kita dulu baru kita meyakini hal tersebut. Jadi dia mengambil pelajaran ini dari hal yang menimpa kebanyakan dari manusia, ya. Kalau orang lain sudah ditimpa, maka harusnya kita khawatir juga akan ditimpa karena keadaan kita sama dengan mereka, sama-sama tidak terjamin, maka hal yang menimpa mereka juga mungkin menimpa kita, kecuali tentu orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini yang menjadikan kita lebih banyak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ashiratu yang ke-10. Fihi tafsiru la ilaha illallah kama dzakarahu al-Bukhari. Di dalam bab ini terdapat penafsiran, penjelasan tentang penafsiran kalimat la ilaha illallah seperti yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Yani semua dalil yang disebutkan di dalam bab ini itu menyebutkan penafsiran la ilaha illallah yang harus mengandung dua rukun, yaitu nafi dan itsbat. Harus mengandung penafian, peniadaan, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada sembahan yang benar. Baru kemudian ada al-itsbat, kecuali Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Faedah yang terakhir, al-hadiyata asyrata yang ke-11, fadilatu man salima minasyirki, keutamaan orang yang selamat dari perbuatan syirik, ya, karena dijamin dalam hadis tadi, barang siapa yang berjumpa dengan Allah tidak berbuat syirik sedikit pun, maka dia masuk ke dalam surga. Kemudian jaminan dari Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni selain dari perbuatan syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, sampai di sini selesai faedah-faedah atau kesimpulan-kesimpulan dari bab ini, bab yang sangat agung ini, yang tentu menjadi pelajaran penting bagi kita semua, orang-orang yang menginginkan kemuliaan di dunia dan di akhirat nanti. Nah, barakallahu fikum, kita cukupkan juga karena sudah waktu. Semoga apa yang kita kaji dan kita bahas bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Bapak silakan. Tadi yang doa itu yang dalam manina usul berarti anak-anak itu tak bisa dijadikan doa pagi sore. Oh, jangan diusaha waktunya, jangan. Nah, kalau kita berbaca di waktu-waktu dan kepengurusan, misalnya di waktu sujud, boleh kita baca di waktu sebelum salam, atau di doa-doa kita yang kita baca di waktu-waktu yang kita ingin berdoa. Jadi jangan dikhususkan waktunya. Ya. Nah, kalau tidak ada pengurusan maka tidak boleh kita khususkan waktunya. Nah, ya. Tentang masalah amalan yang hingga kiri atau bisa yang dicontohkan masalah sholat. Misalnya seorang itu sudah mengetahui bahwasanya sholatnya dari awal sampai akhir ada riak. Apakah
apakah dia harus mengulang sholatnya? Tidak dibenarkan dia mengulang sholatnya. Ya, kata-kata mengulang sholatnya itu tidak dikatakan oleh para ulama ya sebagai hal yang disyariatkan dalam ibadah-ibadah, karena kita belum tahu keadaan tadi. Yang harusnya dilakukan adalah dia berusaha untuk menepis perbuatan riya tersebut sejak awal. Jangan dia biarkan dirinya. Setelah itu ya setelah dia sudah tunaikan sesuai dengan zahir apa yang dia bisa laksanakan dari rukun-rukunnya atau wajib-wajibannya, maka selesai sudah urusannya. Maksudnya kita tidak dapati dari contoh Rasulullah SAW dan para sahabat, misalnya beliau menyuruh orang mengulangi sholatnya karena dia merasa dia, yang ada hadisnya adalah hadis yang musik sholat tahu ketika dia lalai dalam masalah rukun-rukun atau kewajiban-kewajiban sholatnya baru disuruh ulangi sholatnya. Nah, Terus yang kedua tentang man halafa bi ghairillah faqad kafar atau asyrak. Di situ syirik kecil yang terkandung. Apakah dia bisa menjadi syirik besar? ya, ada contohkan di situ di Hasyiahnya Fathul Majid oleh Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih. Dia dapati katanya langsung contoh perbuatan bersumpah dengan selain Allah yang merupakan syirik besar. Apa itu? Disebutkan di sebagian daerah, kalau nggak salah di Mesir atau di mana disebutkan. Ada sebagian orang ya di daerah ini mereka sangat mengagungkan salah seorang yang dianggap wali, sudah mati orang itu. Itu mereka kalau disuruh bersumpah, kalau mau sumpahnya itu main-main, sumpahnya karena pakai nama Allah. Misalnya ya, kalau dia ditanya, "Apakah berbuat begini?" Demi Allah, katanya dia tidak berbuat. Pakai nama Allah. Nah, ketika ingin diuji dia sungguh-sungguh, jangan pakai nama Allah, pakai namanya wali ini. Berani? Enggak berani dia. Karena kalau sudah pakai nama wali ini, dia tidak berani sama sekali untuk berdosa. Ini jelas, kata beliau, ini jelas perbuatan syirik besar, iya kan? Karena ketika untuk bersumpah dengan Allah dia berani bohong, main-main. Tapi ketika untuk bersumpah yang dia serius, dia takut dia untuk bersumpah dengan nama wali tersebut karena dia takut ditimpakan kecelakaan, maka ini jelas contohnya syirik besar dalam masalah bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus semua ayat yang diakhiri dengan sesuatu ya, itu menunjukkan ada hubungannya dengan hukum yang disebutkan dalam ayat tersebut. Bagaimana kita merealisasikan khasyah? Khasyah itu kan ketakutan yang disertai dengan ilmu. Khasyah itu adalah ketakutan yang disertai dengan ilmu, pengagungan terhadap sesuatu. Itu namanya khasyah. Makanya khasyah kan selalu diadakan dengan ilmu kan. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ini menunjukkan orang yang kenal Allah dia mesti ada patuh. Makanya khasyah tidak akan mungkin didapatkan kalau orang tidak mengenal keagungan dan kebesaran Allah. Nah, Yang pertama, mana yang lebih buruk? Orang musyrik dengan ateis yang menjadikan semua orang-orang baik dulu. Dia mengatakan bahwa tidaklah kami menyembah berhala ini, hanya mereka ini yang menyampaikan hajat kami kepada Allah yang sering kali kasih. Berarti tidak perlu syiriknya. Apakah ini tidak perlu syiriknya? Dan bagaimana tentang siapa nama dirinya setan selatan bersama kepada kalian menyembah berhala di tafsir Arab? Apakah ini bukan mengatakan bahwa Rasulullah telah tenang bahwa sahabatnya tidak akan berbuat syirik? ya barakallahu fikum. Pertama, ateis sama orang yang berbuat syirik. Sebagian para ulama mengatakan al-kufru millatun wahidah. Kekafiran itu satu agama, yakni sama saja. Namanya sama-sama kufur. Kufurnya karena mendustakan, kufurnya karena syirik, kufurnya karena menolak, karena ateis dan seterusnya. Ya sama. Ya. Orang-orang ateis pun yang kata para ulama menolak keberadaan Allah. Sebenarnya mereka mengingkari fitrahnya. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang Nabiullah, tentang Fir'aun laknatullah alaih, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa ulwa. Mereka menolak tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala padahal mereka hati-hati atau jiwa mereka meyakininya
karena kezaliman dan merasa sombong. Jadi kalau dikatakan itu kufur ya sama-sama kufurnya. Cuman tentu saya kufur itu atau neraka karena darokat ketika tingkat ke bawah, tentu orang yang lebih parah ya. Orang yang lebih parah kekufurannya, misalnya dia sudah kufur, menyiksa kaum muslimin lagi, berbuat zalim lagi, menghina agama Islam, lebih parah tentu dibandingkan orang yang tidak demikian. Seperti orang-orang munafik, kenapa disebutkan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu diletakkan di dasar neraka yang paling bawah, kerak neraka yang paling bawah, karena mereka sudah berbuat kufur, memperdaya kaum muslimin dan melakukan makar terhadap orang-orang yang beriman. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tadi apa? Nice. Orang-orang baik. Tidak full. Oh, kesyirikannya tidak full. Justru syirik itu, yaitu namanya syirik. Syirik itu artinya menyekutukan. Tidak dikatakan perbuatan syirik kalau dia tidak menyekutukan. Ketika dia menyembah selain Allah, dia menganggap yang selain Allah ini pantas mendapatkan bagian supaya menjadi perantara sampai kepada Allah. Itu namanya menyekutukan. Karena dikiaskan dengan makhluk, kalau kita ingin bertemu presiden harus lewat perantara supaya kemudian disampaikan hajat kita. Itu namanya menyekutukan, menyerupakan Allah dengan makhluk dan menyekutukannya. Itu yang namanya justru merupakan perbuatan syirik, karena dia mengatakan Allah itu ketika diibadahi, ketika memohon kepadanya tidak bisa langsung, harus ada perantara. Inilah yang dikatakan menyekutukan sesuatu makhluk-makhluk ini supaya dalam ibadah itu dia ikut serta, tidak hanya berdoa kepada Allah tapi melalui perantara tadi. Jadi sama dengan kata-kata syarikah. Syarikah itu perusahaan yang di situ ada kongsi saham. Karena kalau dia miliknya sendiri berarti bukan perusahaan kongsi namanya. Karena dia miliki sendiri, tidak ada orang lain yang ikut bersekutu di dalam, misalnya modal atau saham tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ini Ustaz ada sebuah kisah begitu. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan jasad bagi Adam dalam penciptaannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan jasadnya Nabi Adam sebelum itu kan ruh itu diputus surga selama 40 tahun namanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, coba kalian apalagi namanya memperhatikan yang tadi pencipta ini. Apakah ada sisi cacatnya dalam hasil penciptaan ini? Pertanyaan Ustaz, Ustaz yang dikisahnya. Kemudian yang kedua ini Ustaz, kisah nyata. Itu terjadi ketika kecelakaan di Ambon dulu. Menyebabkan orang lari hirup pikuk di situ, sehingga ada seorang suami dan istri larinya terpisah. Terpisahnya di Ustaz kurang lebih waktunya 2 tahun. 2 tahun karena tidak tahu rimanya di mana suaminya. Istri yang berkesimpulan bahwasanya suami saya sudah mati. Kemudian dia bertekad dia menikah lagi. Setelah berselang waktu yang cukup lama, kurang lebih 1 tahun, ketemu di pasar, di Buton Debat itu. Nah, ketika ketemu, ini si perempuan dalam keadaan hamil. Kemudian laki-laki tadi yang mantan suaminya mengatakan, wah itu istri saya. Kemudian dia mendekat, dia katakan kepada perempuan tersebut, bahwa saya ini suamimu yang sah. Terus istri mengatakan, wah saya juga sudah menikah. Karena setelah saya, kamu sudah mati, makanya saya menikah. Pertanyaan Ustaz, ini status pernikahannya bagaimana? Yang pertama kisahnya, tadi saya belum pernah dengar. Saya tidak tahu sah tidaknya. Cuman masalah apa ini belum pernah saya dengar, tapi pun dalam buku-buku yang menjelaskan tentang penciptaan, saya belum pernah dengar tadi hadis tadi atau kisah yang disebutkan Nabi Adam tadi. Yang kedua, kondisi itu pernah terjadi, saya pernah sebutkan di salah satu pengajian, ya. Pernah terjadi di zamannya Umar bin Khattab yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Jadi di zamannya Umar bin Khattab pernah ada salah seorang sahabat yang dia itu diculik sama jin. Jadi diculik sama jin kafir. Tiba-tiba satu hari dia hilang. Sampai hilangnya berbulan-bulan.
Ternyata waktu diculik sama jin kafir, ada jin-jin muslim yang kemudian menyerang jin-jin kafir ini, berperang, kalah jin kafirnya. Mereka dapati loh, kok ada tawanan, dibawalah tawanan manusia ini ke mereka, terus ditanya, kamu siapa? Saya seorang muslim yang tinggal di Madinah. Akhirnya dikembalikan ke Madinah, muncul tiba-tiba dia di pinggiran kota Madinah. Akhirnya dia datang kembali. Ketika dia datang, seperti tadi, istrinya sudah hamil, sudah menikah sama orang lain, warisannya sudah dibagi-bagi, ya semuanya. Dianggap mati dia, karena sudah berbulan-bulan. Kasihan kan? Apa yang terjadi? Dia datang kepada hakim, dia lapor, akhirnya harta warisannya ditarik kembali. Jadi orang yang orang kaya baru tadi nggak jadi miskin lagi. Ditarik kembali harta warisannya, kemudian istrinya dia disuruh pilih kepada istrinya. Tentu didatangkan suaminya yang baru, dibilang inilah suami yang sah. Ternyata kita kira sudah mati, dia belum mati, ya. Kemudian disuruh pilih kembali. Akhirnya dia bilang, disuruh pilih antara mau kembali ke istrinya atau dikembalikan maharnya. Akhirnya dia mengatakan, sudah saya minta mahar saja, ya. Masih banyak dunia dan surat daripada orang kelor kan begitu ya. Mesti dari yang lain. Karena sudah hamil juga, akhirnya dia minta maharnya kembali, baru harta warisnya dia ambil kembali. Itulah hukumnya. Jadi dalam masalah seperti ini, kembali pada ijtihad hakim. Mungkin di Indonesia berarti KUA. Caranya, ketika ada orang yang hilang seperti itu, istrinya melapor. Itu harus diberi waktu dulu. Pertama dicari dulu, dipastikan orang tadi. Ditelusuri kebenarannya, misalnya kayak tadi kekacauan, dicari di berbagai daerah, diumumkan di koran atau diumumkan yang media-media massa yang bisa sampai. Siapa yang bernama Fulan, apakah dia masih hidup atau sudah mati? Ya, kalau sudah mati, mayatnya sudah melapor misalnya, supaya ketahuan. Suruh diumumkan, dikasih waktu, misalnya berapa bulan. Kalau tidak ada jawaban, misalnya, maka sama hakim ini diputuskan, misalnya kita kasih waktu 1 bulan untuk pengumuman ini. Tidak ada laporan, padahal tentu akan tersebar kan. Selama sebulan tidak ada laporan, maka dikatakan mulai saat ini kita katakan dia itu kita anggap sudah mati. Ya, biasanya itu tidak 1 bulan sih, diperkirakan kalau daerah-daerah yang kemungkinan dia pergi jauh. Kalau zaman dahulu kan perjalanannya lama, kalau sekarang mungkin lebih singkat waktunya. Setelah waktu yang ditentukan, misalnya taruhlah 2 bulan, dari situlah mulai dihitung orang ini dianggap mati misalnya. Tentu kata-kata dianggap mati ini tergantung dari peristiwa yang ada. Kayak tadi kerusuhan kan mungkin mati, atau perang kan kemungkinan tertembak kan begitu. Maka dihitung berarti dia idahnya orang yang suaminya meninggal berapa? 4 bulan 10 hari, ya kan? 4 bulan 10 hari. Dihitung dari waktu, misalnya 2 bulan tadi pengumuman belum ada, dari 2 bulan ini dihitunglah 4 bulan 10 hari berikutnya masa idahnya dia. Ternyata sampai ini juga tidak kembali, ya. Setelah itu dia sudah boleh menikah sama yang lain. Itu keputusan qadhi, keputusan hakim. Kalau terjadi dia kembali lagi, maka seperti tadi keadaannya. Kalau untuk istrinya, dia disuruh memilih apakah dia mau kembali ke istrinya, atau yang suami yang pertama yang baru ini harus pisah, atau dia minta maharnya saja, tetap dia menikah sama suami yang baru. Adapun harta warisnya yang sudah dibagikan, ya dikembalikan, ya dikembalikan. Makanya kalau harta warisnya cuma dihabiskan ya, supaya diminta kembali, tanpa diberikan apa-apa. Iya, para ulama itu. Saya pernah mendengar perkataan bahwa sesungguhnya syirik kecil bagaikan semut hitam di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita. Apakah perkataan ini adalah perkataan ulama atau apa Ustaz? Yang pertama, yang kedua, apakah hadis yang menjelaskan tentang riya yang lalu itu termasuk sum'ah dan ujub? Ya, sama-sama. Itu riya itu contoh, kata Syekh Utsaimin itu adalah tamthil. Rasulullah menyebutkan contoh saja, tidak menyebutkan satu saja, tapi contohnya dan yang semakna dengan ini berarti hukumnya sama begitu. Yang pertama. Yang kedua, ucapan tadi saya sering dengar, ya kalau hadisnya seperti tadi lafaz Sidratul Muntaha sampai apa ini lebih samar dari melayapnya seekor semut. Nanti ada yang tambahan kan seperti tadi, semut yang hitam di kegelapan malam di atas batu yang hitam kan begitu. Itu juga saya dengar, tapi sampai saat ini saya tidak ingat apakah itu ucapan ulama, ucapannya siapa. Saya tidak ingat saat ini. Nah, kita cari nanti insyaallah.
Mudah-mudahan kita bisa menemukan. Ustaz, masih ada satu dulu mungkin Pak. Apa itu? Masih ada satu dulu Pak. Apa? Seperti ucapan Nabi bahwa sesungguhnya setan telah berputus asa mengulah kalian. Ayat mudah musalur. Iya. Apakah dalam menandakan para sudah tenang dengan para sahabatnya bahwa tidak akan menyembah lagi? Ya, ini ketika perbuatan syirik tersebut terang-terangan, perbuatan syirik yang kan ayat mudahul musallun, ya, ini orang-orang yang beriman tidak akan mungkin dia langsung menyembah syaitan terang-terangan. Tidak akan mungkin dia menyembah syaitan terang-terangan seperti yang perbuatannya orang-orang musyrik zaman dahulu, karena mereka sudah punya iman yang tentu mereka punya pemahaman ilmu yang mencukupi. Tetapi makanya syaitan menempuh cara dari cara yang lain, cara yang lebih halus supaya menjerumuskan manusia dalam perbuatan syirik. Nah, bagaimana kita bisa dalam beribadah itu jelas, bukan ria. Kenapa? Karena sepertinya memang sangat kita harus takut dan khawatir betul. Kenapa? Karena di saat kita itu jelas, tiba-tiba muncul tengah-tengahnya itu ria. Maksudnya kan kita tadi ada bersama jangan sampai seperti tadi kita jangan sampai seperti sholat ini tadi ini. Nah itu kan artinya bagaimana sejak ikhlas kita ini betul-betul ikhlas dulu, jangan ada datang bawahnya gitu. Kalau dia datang, waduh ini kita mau menyumbang, supaya jangan sampai dibilang ria. Nah jadi jangan sampai dibilang ria, jangan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, apakah terpaksa itu? Kata terpaksa ini, apakah itu bisa dibilang dosa atau gimana? Contoh, cuma contoh saja Ustaz. Kayak tadi malam misalkan Abu Ziyad umumkan siapa yang misalkan menyumbang kadarnya ke Pak Adam bisa menumpuk ke Abu Ziyad. Kita tidak kumpul lagi, lalu pas masa dia tidak kumpul, dia udah besarkan ini. Kita kumpul juga, aduh, loket ini pas-pas jadi besarkan Ustaz ya. Ini mungkin ada teman yang mau tanyakan, cuma kan siapa wakil gitu. Jangan pasang pertanyaan. Artinya jangan terpaksa begini, dosa atau gimana? Daripada kita terpaksa, ada bajalan deh, kenapa be? Kalau sama menyumbang itu sama pendidikan misalkan, ya kenapa gimana? setel dulu, Aziz, mana semangat ya? Masalahnya tewan ya tadi ya. Semangat, cuma nggak tahu berapa ya? Ya, para kawan fikir yang pertama tadi, ini kan amalan besar, ikhlas itu amalan besar. Ria itu paling sulit untuk diusahakan sama orang-orang yang soleh, apalagi sama kita. Makanya yang bisa kita lakukan pertama, kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri memang berapa, itu yang menjadikan kita lagi berdoa kepada Allah, ya kan? Kemudian selalu memohon mohon ampun kepada Allah dari perbuatan yang kita salah. Ini akan bermanfaat. Kalau ada yang terjadi, kita mohon ampun lagi. Kita selalu bersandar kepada pengampunan Allah, kepada rahmat. Itu yang kita lakukan. Terus kita latihan. Saya katakan tadi, kalau kita sudah semakin cinta kepada Allah, maka niat kita akan semakin hanya kepada Allah saja. Orang itu berbuat secara tabiat, mesti dia akan menunjukkan kepada sesuatu yang dianggapnya penting. Kenapa dia pamer sama seorang? Karena dia anggap orang ini, wah kalau orang ini yang puji saya, wah saya nanti bisa ini ya. Nah kalau dia menghargai manusia seperti itu, maka dia akan syirik. Tapi kalau dia punya pengagumuan kepada Allah yang besar, cinta kepada Allah, maka dengan sendirinya dia akan mudah mengarahkan hatinya hanya tersebut kepada Allah. Makanya banyak berdoa, mohon ampun dari yang salah, kemudian banyak belajar dan berusaha untuk menjadikan ilmu tentang memahami kenal dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala benar-benar menempel kuat di hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, terpaksa. Terpaksa kita lakukan. Pertama, untuk menundukkan hawa nafsu di jalan Allah, kita harus paksa memang. Ya. Kalau kita ingin supaya hal tersebut misalnya lebih mudah kita lakukan, ya sudah kita lakukan menyumbang tadi, misalnya kita sembunyi-sembunyi lakukan. Kalau kita khawatir nanti ria, sudah terpaksa ria, batal lagi. Wah. Jadi kita lakukan, hasilnya sudah saya sumbang sendiri saja, tidak perlu ditahui orang lain. Dan saya akan datang sendiri saja untuk menyumbang misalnya. Itu lebih bagus. Jadi kita latih diri kita untuk tetap melakukan kebaikan, ya, untuk tetap melakukan kebaikan dan hindarkan yang namanya hal-hal yang bisa merusaknya. Mungkin kalau terpaksa awalnya kita lakukan, kita renungkan kembali. Mungkin belum bisa kita lakukan karena terpaksa, takut nanti kurang pahalanya. Kita pulang. Iya, ya, kenapa saya harus terpaksa? Biasa menolong orang dapat pahala besar. Mungkin dalam sebab ini Allah akan menjaga saya dalam kebaikan. Allah akan menjadikan
banyak kebaikan-kebaikan untukmu, siapa yang meringankan banyak orang mukmin di dunia, maka Allah akan dianggap banyak di akhirat. Sebutkan, kita renungkan. Akhirnya lega hati kita, baru kita datang menyumbang sendiri. Sudah kita hilangkan keterpaksaan, juga memudahkan kita lebih dekat dengan keikhlasan, insyaallah. Nah, selamat itu. Kebiasaan desain di sebuah bank, biasanya kalau kita sambil menunggu, silakan di permen. Bagaimana permen status ini, Pak? Boleh? Tidak boleh, Pak? Ada minumnya, Pak? Sama itu aja? Sama-sama, kalau ini biaya dari situ. Berapa biji? Dua. Menguji. Kita pernah dengar bahwasanya itu ada seorang tabi'in yang menguji muridnya. Bahwasanya kalau saja Rasulullah SAW dan beliau semua seperti ini, maka beliau akan berkata, ini kan ujian seperti itu, orang yang dipuji tadi. Wah, gimana? Saya katakan dia merasa bahwasanya ini saya paling hebat dibandingkan murid-murid yang lain. Nah, ini guru yang memuji tadi, kita tidak tahu apakah dia tidak bisa mampu membaca kapasitas muridnya. Jangan sampai terjadi reaksi di dalam hati. Sudah dibuka, pintu-pintu terbuka. Pertanyaan Ustaz, apa ketika kita memuji sesuatu yang ketika kita memuji itu tidak membawa dapat keturunan? Iya, ya, barakallahu fikum. Sudah kita ketahui hukum asalnya memuji di depan orang itu berbahaya kan? Makanya Rasulullah SAW nyuruh kita lempar pasir ke mukanya kan? Ya, kata Rasulullah SAW, "Idza ra'aitumul maddahin fakhtu ala wujuhihim turab." Hadis sahih. Kalau kamu lihat orang yang suka muji di hadapan orang, maka lemparkan pasir di wajahnya. Karena itu tidak boleh, karena kita menjelakakan saudara kita sendiri. Tapi ada hal-hal yang diperbolehkan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mengetahui orang ini tidak akan diketahui imannya sudah benar dan tidak akan terpengaruh dengan pujian tersebut, dan juga untuk menjadi contoh bagi orang lain. Seperti Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang beliau radhiyallahu taala anhu bahwa dia akan masuk dari semua pintu surga. Itulah ya para sahabat. Ya, dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah akan ada orang yang dipanggil dari semua pintu surga yang 8?" Maka Rasulullah mengatakan ada, dan kamu termasuk. Hadisnya Uqasyah kemarin, "Anta minhum," kamu termasuk mereka. Ya, bayangkan, yang termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab dan pahala. Itu kan pujian. Makanya seperti ini kata para ulama itu dibawakan pengertiannya kepada orang-orang yang dianggap oleh Rasulullah SAW bisa tidak terpengaruh dan sebagai contoh bagi yang lain. Makanya para ulama itu menyebutkan adanya tazkiyah, rekomendasi kepada murid-muridnya supaya muridnya ini dijadikan sebagai panutan. Ketika mereka terjadi perselisihan, kembali kepadanya. Ketika mungkin dia tidak ada, dialah yang mengganti misalnya. Pujian-pujian dari para ulama seperti yang tadi, seperti Ibnu Mas'ud ketika melihat muridnya Rabi ibnu Khuthaim, dia mengatakan, "Lau ra'aka Rasulullah SAW la ahabbaka." Seandainya Rasulullah SAW melihat, maka dia akan mencintaimu. Anas bin Malik ketika dia puji Thabit ibnu Aslam, Thabit al-Bunani bin Mafatihil Khair. Thabit al-Bunani termasuk orang-orang yang merupakan pembuka pintu-pintu kebaikan. Itu semua dilakukan oleh para ulama dalam rangka kemaslahatan besar, yaitu supaya dia ini nanti menjadi panutan bagi yang lain ketika mereka berselisih, kembali kepadanya. Yang juga ini merupakan rekomendasi kalau ketika dia ini sudah bisa menyampaikan ilmu kepada yang lain, pemahamannya benar, sehingga bisa dijadikan sebagai rujukan ketika bertanya masalah-masalah agama. Nah, cukup ya, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.